Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa Bandung TV, 1 jam ke depan. Tentunya juga dalam program acara Topik Pers bersama saya Dina Kristina. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai peran-peran nilai agama dan tokoh agama dalam gerakan revolusi mental untuk reorientasi pembangunan ekonomi. Sudah ada 3 narasumber pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan. Di antaranya ada Bapak Profesor Dede Mariana MSI, beliau adalah Ketua Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial Jawa Barat. Dan kemudian ada narasumber kedua, yaitu Bapak Fahri Ali MA PhD, beliau adalah sebagai peneliti dan kolumnis. Dan ada narasumber ketiga, beliau adalah Bapak Profesor Ganjar Kurnia, akademisi dan sekaligus juga budayawan dan mantan Rektor Universitas Pajajaran. Dan kemudian acara akan dipandu oleh Bapak moderator kita, tentunya ada Bapak Islami Nur Pempasa, beliau selaku pemimpin redaksi Pikiran Rakyat. Dan untuk selanjutnya acara kami serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Dina dan juga Bapak-Bapak Ibu semua peserta. Hari ini diskusi pertama ya yang dituan oleh Pikiran Rakyat. Bagi kita sih di Pikiran Rakyat, karena sekaligus saya juga tuan rumah, kita yakin media itu kalau istilah kerennya kan public sphere, tempat ruang publik berdiskusi, berwacana, dan yang ditampilkan media tidak cuma informasi, kalau koran itu teks dan foto dan diskusi yang ada di situ secara satu arah. Tapi yang ingin kita buat juga Pikiran Rakyat ini menjadi tuan rumah bagi pengembangan intelektual di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di depan ini mau menyatakan dengan jujur bahwa saya kalah 4 set di meja pingpong lawan dengan Kang Ganjar ini gitu. Dan malam ini saya tantang lagi, rupanya beliau nggak bisa gitu karena ada acara lain. Nah, pingpong ini sebenarnya juga ada kaitannya dengan etos kerja ini. Karena permainan pingpong itu adalah permainan yang mengambil keputusan-keputusan tercepat dan hanya di dalam beberapa detik gitu. Jadi Anda bayangkan keputusan tercepat dan hanya di dalam beberapa detik, dan saya kalah 4-0, itu menunjukkan betapa cerdasnya Kang Ganjar ini gitu. Nah, makalah saya ini saya sampaikan di Bappenas kemarin atas permintaan Menteri apa dia ya, Ketua Bappenas lah, Ketua Bappenas Andri Nofcaniago, lalu kemudian ada Profesor Armida ya, dan satu lagi ada Mas Solah. Nah, saya kira ada banyak persoalan ketika agama itu digunakan untuk menstrukturkan sistem tindakan, baik dari orang per orang maupun dari secara individual. Karena agama itu terlalu luas dan tidak bisa direduksi hanya mencapai satu sudut tindakan saja. Nah, karena itu ketika saya diminta untuk mencari hubungan antara agama dan pembangunan ekonomi oleh Bappenas, pikiran saya satu-satunya itu adalah kepada studi yang pernah dilakukan oleh Max Weber pada 1902, yang saya kira mungkin karena monumental sampai dengan sekarang itu masih tetap dijadikan referensi utama, tentu dengan kritik-kritik gitu. Tetapi di dalam kenyataannya saya punya kesempatan untuk mendengar pidato Rahmat Gobel. Sebenarnya bukan pidato, jadi ucapan ramah tamah Rahmat Gobel ketika dia habis menerima Dr. Honoris Causa dari Chuduo University di Tokyo. Nah, dia mengatakan satu hal gitu. Di dalam Islam, ketika dia memberikan sambutan di kedubes itu
hanya 3 hal yang menyebabkan seseorang itu mendapat pahala secara terus-menerus. Yang pertama adalah ilmu yang anak yang saleh. Jadi bukan anak yang bernama soleh, tetapi anak yang saleh. Lalu yang kedua amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Saya tidak tahu apakah rukun ini tepat yang saya ungkapkan gitu. Tetapi yang dia mau katakan adalah 2 hal itu tadi. Amal jariah, dia lihat adalah aksi industrialisasi. Lalu kemudian ilmu yang bermanfaat, itu adalah pengembangan ilmu dan teknologi. Kelas masyarakat apa yang mampu memanfaatkan agama sebagai energi bagi pertumbuhan kapitalisme, atau di dalam konteks diskusi kita itu bagi perkembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kemudian saya mengutip salah satu studi yang dilakukan di Inggris pada tahun 1960-an. Pertama, dia berasumsi bahwa kenapa agama survive gitu. Walaupun terutama kekristenan itu lahir tahun 1 ya. Lalu sekarang itu adalah tahun 2015. Jadi 2000 years, more than 2000 years. Dan survive. Kenapa katanya? Karena jawabannya agama mengayomi orang-orang miskin. Dan di dalam ketimpangan pembagian kekayaan, maka orang miskin itu adalah bagian terbesar dari masyarakat. Tetapi studi yang dia lakukan di Inggris itu justru menunjukkan sebaliknya. Yang dilihat adalah bahwa kelas buruh itu jauh lebih condong kepada gagasan-gagasan sosialisme, gagasan-gagasan Marxisme, instead of misalnya gagasan-gagasan keagamaan. Mula-mulanya dilihat tentang ukuran orang yang muncul di gereja, mulanya. Tetapi saya nggak akan sebutkan itu. Mengapa seperti itu? Karena jawaban orang-orang kelas buruh itu adalah agama itu mengawetkan the existing system. Jadi sistem yang berlaku sekarang ini, sistem yang menyebabkan ketidakadilan itu di-endorse gitu, dikukuhkan oleh agama. Itulah sebabnya kenapa sebagian besar massa miskin dan kaum buruh itu cenderung kepada partai buruh, bukan kepada partai konservatif gitu. Kenapa? Karena karena kalangan massa miskin itu melihat harapan perubahan itu harus dilakukan dengan merubah sistem itu. Dan gagasan perubahan sistem itu tidak ditemukan pada agama, melainkan pada gagasan-gagasan yang bersifat radikal, yakni gagasan Marxisme, sosialisme, dan seterusnya. Nah, secara perlahan-lahan Marxisme dan sosialisme itu menjadi contender, menjadi pesaing daripada agama. Studi Weber pada masa lalu itu lebih kepada penekanan bagaimana kapitalisme awal dibentuk dengan spirit Calvinismenya, dan Weber setelah itu melakukan studi-studi juga di tempat lain lah ya, termasuk di Jepang, kemudian di Cina, kemudian di Hindu, dan terakhir justru dia mempelajari juga di masyarakat Islam gitu ya. Nah, saya kira pemikiran Weber itu yang mempelajari Calvin kan antara lain tesisnya berangkat dari bahwa surga itu terbatas, hanya orang-orang pilihan yang bisa masuk surga, dan orang pilihan itu cirinya adalah sukses di dunia, kaya begitu,
tapi kekayaannya didapat lewat kerja keras begitu, jadi etos kerja dan kemudian diakumulasikan. Nah, setelah dia pelajari di tempat-tempat lain dan dalam beberapa studi Weber itu, begitu mempelajari Islam, pemahaman Islam itu justru mestinya ada doktrin-doktrin misalnya ya surga itu tidak terbatas begitu ya, siapapun bisa ke sana. Dan di sini mungkin kalau dilihat slide berikutnya bahwa nilai-nilai di dalam Islam itu pertama berangkat dari nilai tauhid, saya kira gitu ya. Jadi tidak ada di dunia ini yang harus ditakuti kecuali kita takut pada Allah begitu ya. Jadi tentu saya kira kalau para penganut agama Islam yang secara formal begitu tapi mencerminkan juga dalam kehidupan sehari-harinya, tentu dia mestinya tadi ya ada spirit semacam di Calvinisme itu gitu ya. Dan saya kira dalam konteks keindonesiaan pada saat kolonialisme, saya kira spirit untuk tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah ini tercermin gitu ya. Termasuk di dalamnya pada waktu itu kan ada VOC begitu ya, kemudian juga ada kelompok dagang Inggris, dan saya kira di Indonesia pada awal-awal abad menjelang kemerdekaan tersebut didirikanlah, saya kira sejarah juga mungkin apakah sudah dilupakan atau tidak ya, ada Serikat Dagang Islam begitu ya, yang akhirnya dalam perkembangan berikutnya itu ya tadinya motif untuk menghadapi asosiasi dagang itu, nah bergeser menjadi Syarikat Islam, tetapi itu sebetulnya bagian dari doktrin nilai-nilai Islam dalam konteks kemampuan untuk mengorganisir diri begitu ya, atau apa yang dinamakan bahwa kita perlu satu khilafah, satu pemerintahan yang sebetulnya kalau menurut pemahaman saya tidak berarti kita harus kembali ke sistem khilafah yang pernah ada, tapi bagaimana kita mampu mengorganisir diri, sebetulnya pesannya itu di situ. Untuk apa? Tentu untuk menciptakan keadilan begitu ya. Dan kemudian prinsip-prinsipnya harus mengikuti apa yang sudah didoktrinkan oleh pada masa kenabian begitu ya, yaitu nilai-nilainya saya kira universal juga, yaitu harus bertindak benar, jujur, sidik gitu ya, kemudian bertanggung jawab, kredibel, amanah begitu, kemudian juga cerdas, bijaksana, mengembangkan intelektualitas, fatona, kemudian juga menyampaikan begitu ya, komunikatif, terbuka, bisa memasarkan produk atau tablik gitu ya. Jadi ini saya kira nilai-nilai yang sebenarnya bisa kita reinterpretasikan begitu ya. Dan kemudian prinsip yang kelima yaitu melihat hasil gitu ya, melihat hasil. Nah ini sebetulnya kalau kita mau mendalaminya, prinsip ini di dalam Islam itu orang beraktivitas di dunia tidak hanya untuk selesai di urusan dunia saja, tetapi akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Jadi sebenarnya mestinya lebih hebat dari Calvinisme mestinya begitu ya. Nah, nanti mungkin Prof. Ganjar akan memberikan kritik kenapa kita bisa jadi seperti itu gitu ya. Nah jadi saya kira di dalam Islam ada doktrin ya, orang itu tidak dilarang untuk kaya, tetapi bagaimana dia menyadari dalam kekayaannya itu ada hak-hak orang miskin begitu ya. Oleh karenanya saya kira dikembangkan juga apa yang disebut dengan Baitul Mal begitu ya, lembaga yang mengurus kekayaan yang dikumpulkan dari orang-orang kaya itu. Dan saya kira bagi orang-orang Islam sebetulnya doktrin berzakat 2,5% itu kan minimal sebetulnya ya. Jadi kalau kita melihat di misalnya kalau di kalangan Nasrani misalnya ya, itu ada perpuluhan gitu ya, 10% begitu dari penghasilan, dan mereka pun sebetulnya tidak sepi dari persoalan-persoalan, ada konflik-konflik ya. Pendeta itu misalnya di HKBP itu kan berebut ini karena soal bagian dari perpuluhan itu sebetulnya begitu ya. Jadi tinggal persoalannya bagaimana dalam skala makro ini yang menjadi persoalan. Saya kira
itu bisa menjadi satu policy begitu ya, menjadi satu kebijakan. Jadi kalau Indonesia bagian terbesarnya orang-orang Islam, nah mestinya ada pemikiran-pemikiran yang menurut saya tidak harus selalu kita menuntut formalisasi hukum-hukum Islam. Ya contohnya misalnya yang sudah ada, bagaimana soal zakat itu menjadi undang-undang begitu ya. Terakhir misalnya kalau dalam konteks hubungan kiai dan santri, kalau saya perhatikan begitu, ada istilah ya tenaga santri itu tenaganya kiai gitu ya. Artinya kiai menggunakan tenaga santri itu untuk mengerjakan kolamnya, untuk sawahnya. Atau dalam bentuk modern, kalau di Bandung ini pesantren Darut Tauhid itu punya santri serbaguna, setahu saya Agim itu membayar hanya setengahnya kalau dibandingkan dengan dia membayar tenaga kerja begitu ya. Nah, tetapi sebaliknya balong santri, sawah santri, atau resort yang dimiliki kiai itu juga resort yang bisa digunakan oleh santri. Jadi ini ada semacam timbal balik begitu ya. Jadi kalau yang dalam bentuk modernnya misalnya kalau di Darut Tauhid ya si santri itu dipekerjakan tapi dia juga memperoleh sesuatu begitu ya dari kiainya. Nah ini tentu pola-pola yang seperti ini mungkin apakah bisa menginspirasi pemerintah di dalam mensiasati kecenderungan-kecenderungan apa yang terjadi di ekonomi global. Saya sendiri masih optimis lah ya kalau untuk Indonesia mungkin tidak mudah-mudahan tidak menghadapi seperti sinyalemen bangkrutnya Yunani, karena tadi ada mekanisme-mekanisme yang mungkin di luar nalar begitu ya, karena itu sudah menjadi part of atau bagian dari aktivitas keseharian, seperti dalam konteks tadi hubungan santri dengan kiainya atau kiai dengan santrinya. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin yang menarik setelah Prof. Dede melengkapi bahwa Islam ada tujuan dan ada muamalahnya, tantangannya adalah mengoperasionalisasi nilai-nilai Islam dalam ekonomi ya, tanpa harus membuatnya jadi formal. Ini menarik buat diskusi. Dan pembahas ada Prof. Ganjar. Enggak, Prof? Saya suka terakhir ini agak sedikit ngelantur. Saya ingin baca aja tapi mungkin ada beberapa hal. Jadi walaupun kitabnya sama, namun tafsir seseorang terhadap peran dan fungsi agama bisa berbeda-beda. Jadi Qur'annya sama, tapi saya dengan Pak Fahri untuk melihat itu beda. Nah, termasuk pikiran saya, pikiran umat terhadap ekonomi begitu. Ya. Jadi banyak yang memandang bahwa agama adalah suatu aktivitas yang hanya berhubungan dengan kehidupan ukhrawi saja, misalnya. Ya. Walaupun itu pernah ada seseorang yang ditegur oleh Nabi pada saat itu karena orang itu tidak pernah keluar dari masjid, hanya sujud, hanya beribadah saja. Itu ditegur juga oleh Nabi. Ya, karenanya banyak orang yang menganggap bahwa agama itu identik dengan ibadah mahdhoh. Jadi kalau sudah selesai sholat, selesai puasa, itu udah selesai lah. Nggak usah mikir-mikir urusan dunia. Nanti kan dia berpikirnya hanya di wilayah akhirat. Nah, di ekstrim yang lain ada pula yang menganggap bahwa agama adalah merupakan suatu kelembagaan yang mengatur seluruh tatanan kehidupan, termasuk kehidupan masyarakat, ekonomi, politik. Nah, itu ada istilah kafah dan sebagainya. Jadi, nah ini masalahnya kita kan beda-beda itu pandangannya, termasuk terhadap pandangan ekonomi. Nah, saya ingin melihat begini, misalnya ini contoh saja, banyak aliran di dalam Islam. Di dalam Islam itu paling tidak kita mengenal aliran Jabariyah yang berasal dari kata jabaro, yang berarti memaksa. Dalam bahasa Inggris Jabariyah itu adalah fatalism begitu dianggapnya, atau predestination, yaitu faham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi sudah ditulis di Lauh Mahfudnya gitu. Nah, ini kan satu kelompok, ini masih banyak yang kalau tadi dikatakan nggak perlu usaha. Nah, ada contoh yang lain. Oleh karena itu fatalism, ini ada kelompok-kelompok masyarakat yang semacam ini, dan Pak Herman Suwardi dulu melakukan berbagai penelitian, sebetulnya ini termasuk sebagian besar di Indonesia ini katanya adalah kelompok Jabariyah ini. Nah, kemudian kelompok Qadariyah berasal dari kata qadara yang artinya kemampuan dan kekuatan. Nah, para penganut Qadariyah percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi Tuhan. Karenanya setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Dengan pandangan yang demikian, para penganut Qadariyah lebih berperilaku dinamis dalam pengertian mereka melakukan usaha terlebih dahulu semaksimal mungkin. Kan beda tuh. Ya, ini kan terserah takdir, kalau yang ini
sebetulnya ada usaha, nanti kalau sudah usahanya selesai hasilnya seperti itu baru takdir gitu, kurang lebih begitu. Nah ini kan pandangan yang semacam ini ada di masyarakat, ada di pikiran kita. Nah, saya ambil contoh, ada cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab pernah menangkap seseorang yang ketahuan mencuri. Ketika diinterogasi, pencuri itu berkata, Tuhan telah menentukan saya sebagai pencuri, gitu kan, takdir. Nah, jadi di dalam konteks ekonomi bisa saja ada orang-orang yang mengatakan Tuhan sudah menentukan bahwa saya ini miskin. Jadi malah ini nggak tahu ini malah yang begini mendahului Tuhan atau tidak, atau begini garis tangan. Ya, sebetulnya Tuhan sudah menentukan bahwa saya beristri 4 gitu. Jadi tanpa niat apapun pasti 4 gitu kan. Tidak ada niat, tidak ada usaha, tapi ini terjadi gitu kan. Hah? Ini kodrat habis ada istri 4 ya takdir tampi we gitu kan. Ya. Nah, jadi ini jadi cara berpikir ini sosiologis. Ya, jadi kemudian yang kedua ini ada terjadi seusai perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib ditanya oleh seseorang tentang qadar. Bila perjalanan menuju perang Siffin ini terjadi dengan qada dan qadar Tuhan, tak ada pahala sebagai balasannya. Nah, jadi sebetulnya nggak usah perang juga gitu, atau ini sudah ditakdirkan aja, kemudian apa pahalanya gitu kan, nggak ada. Nah, jadi ini adalah pandangan orang. Nah, kemudian Ali menjelaskan bahwa qada dan qadar bukanlah paksaan Tuhan, pahala dan siksa itu sebagai balasan amal perbuatan, Jadi qada dan qadar itu adalah sebagai balasan dari perbuatan. Setelah kita berusaha, baru itu gitu. Jadi setelah kita berusaha mencari istri lebih dari 1, kemudian itu terjadi, itulah takdir gitu. Jadi jangan garis tangan dulu. Nah, dengan adanya pandangan yang berbeda, maka perilaku di antara kedua kelompok ini akan berbeda juga. Nah, di dalam sosiologi atau psikologi kita mengenal banyak teori yang menerangkan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh sistem nilai yang dianutnya. Ya, tadi Bung Fahri mengatakan sebetulnya mengstrukturkan sistem tindakan. Jadi tindakan seseorang itu akan terlihat, sebetulnya untuk melihat sistem nilai seseorang itu akan terlihat dari tindakannya. Gitu. Jadi kalau dia memakai jilbab, ya kebayanglah ke atasnya. Gitu. Sistem nilai yang dianutnya itu seperti apa. Gitu. Misalnya, gitu kan. Walaupun tidak semuanya yang pakai jilbab juga ada juga kasus-kasus yang lain. Nah, misalnya begitu. Tapi kalau seseorang sudah melihat seseorang itu kan gampang aja sebetulnya. Ya, untuk melihat sistem nilai itu perilakunya aja kita lihat. Ya, kalau perilakunya semacam ini nggak bener lah ke atas. Walaupun dia sholat gitu, juga itu jadi ini juga masalah gitu ya. Saya jadi ingat bukunya Robert Greenfield kalau nggak salah Pak, yang supermarket spiritual. Jadi memang masyarakat itu basis penelitiannya itu masyarakat yang konsumtif, suka belanja gitu. Akhirnya memperlakukan agama itu kayak begitu Pak, bisa pilih-pilih. Kadang-kadang ateis, kadang-kadang tidak gitu. Nah itu istilah di tesisnya Greenfield itu supermarket spiritual yang boleh milih kapan. Nah supermarket spiritual ini menarik karena juga termasuk supermarketnya siapa Pak? Tadi sudah 3 pembicara, karena saya suka gambar-gambar makanya kurang lebih tadi dari 3 pembicara kita lihat ada beberapa bahan belanja di supermarket pembahasan kita. Tadi Pak Dede dan Pak Fakri sudah memaparkan Islam sebagai tujuan, baik itu rumah ataupun tujuan hidup. Lalu ada proses mental dan proses organisasi produktivitas. Proses mentalnya dilengkapi sama Prof Ganjar, tadi ada Jabariyah dan Qadariyah, bisa pilih yang mana. Dan kemudian organisasi produktivitasnya Pak Dede sudah memaparkan soal-soal muamalah, dan Pak Fahri dan Prof Ganjar tadi Weber dan Calvin. Mungkin ini titik-titik diskusi yang tadi dipaparkan jadi bahan-bahan belanja. Selanjutnya
untuk diskusi dan tanya jawab saya serahkan sama Mbak Dina Kristina. Ini menarik karena pasti banyak yang tanya. Silakan Mbak Dina. Terima kasih kepada para tiga narasumber yang telah memaparkan ya. Kita akan bagi untuk beberapa sesi, dan untuk sesi tanya jawab pertama kami akan berikan kesempatan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deka Nugraha, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia, Departemen Pendidikan Sejarah. Mengutip kata dari salah satu bapak-bapak yang di depan, entah siapa, di antara Bapak Ganjar, Bapak Dede dan Bapak Bahri, bahwa kitab itu sama, tetapi interpretasi kita saja yang berbeda-beda. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengelakkan di dalam masyarakat itu terdapat organisasi-organisasi yang mempengaruhi dinamika kehidupan ini. Dalam realitasnya, banyak terjadi pertentangan di antara organisasi-organisasi tersebut yang tidak jarang berujung pada bentrokan fisik. Bentrokan tersebut terjadi karena hal yang sepele. Misalnya salah satu contoh kecil, perbedaan pendapat antara orang yang meyakini tahlilan dengan yang tidak meyakini tahlilan. Orang yang meyakini tahlilan mungkin akan berpendapat bahwa tahlilan dapat menambah pahala, tahlilan dapat menambah ekonomi. Tetapi ketika kita berbicara tentang orang yang tidak meyakini tentang tahlilan tersebut, mereka akan berpendapat bahwa untuk apa tahlilan? Tahlilan tidak ada gunanya. Tahlilan tidak dapat memperbaiki pembangunan ekonomi kita. Hal tersebut saya katakan bahwa masyarakat kita itu tidak praktis, di mana masih banyak pertentangan-pertentangan yang terjadi. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara real untuk menanamkan revolusi mental dalam organisasi-organisasi yang memiliki perbedaan pendapat tersebut, agar kehidupan kita itu selaras dan tidak dibumbui dengan pertentangan-pertentangan yang berujung kepada permusuhan karena hal-hal yang sepele. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan. Ya, Mas, silakan. Namanya siapa dan silakan untuk pertanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi dipaparkan dari ketiga pembicara di atas, saya bisa menarik kesimpulan apakah memang benar adanya pemahaman keagamaan keislaman di Indonesia itu berhenti pada pemahaman pada formalistik. Seperti tadi, agama hanya dipahami sebagai sholat, agama dipahami hanya sebatas puasa dan sebagainya, sehingga agama tidak bisa mentransformasikan agama tidak bisa ditransformasikan kepada nilai-nilai sosial atau ekonomi. Itu mungkin. Yang kedua, saya beranggapan bahwa gerakan sosial itu harus berakar pada gerakan intelektual, harus mempunyai basic intelektual. Kita tahu, saya pernah baca buku Kunto Wijoyo, Islam sebagai Ilmu. Dia mengkritik pemahaman tentang islamisasi pengetahuan yang digaungkan oleh kalau nggak salah Ismail Al-Faruqi, bahwa islamisasi pengetahuan itu berorientasi pada bisnis. Kritikan Kunto Wijoyo tersebut artinya konteks ilmu itu diseret, konteks itu diseret ke teks, sehingga Islam Islam berhenti pada teks. Namun dia menawarkan Islam profetik gitu, Islam yang mempunyai gagasannya kan ada 3, humanisasi, liberasi, dan transendensi. Nah, keseluruhan ketiga itu mungkin menjadi titik poin bagaimana menerjemahkan Islam sebagai ilmu. Nah, menurut bapak-bapak bagaimana menerjemahkan Islam sebagai ilmu berbeda halnya dengan Kunto Wijoyo? Karena entah itu pada di iklim akademik kita
katakanlah kita menulis skripsi, tesis atau disertasi, kita merasa malu gitu untuk mengutip teks Quran gitu sebagai sumber referensi ilmiah gitu. Mungkin seperti itu. Ya. Baik, terima kasih, sudah cukup jelas. Dan untuk kesempatan terakhir untuk di sesi ini pertama, kami persilakan untuk penanya ketiga. Ya, terima kasih, menarik diskusi yang dipaparkan oleh 3 narasumber. Kalau kita lihat secara sosiologis kan dikenal dengan institusi sosial. Di situ ada nilai, ada media sosialisasinya, ada terinternalisasi di dalam perilaku. Kalau terkait dengan nilai, tadi kan mayoritas masyarakat Indonesia kan Islam. Rujukannya Al-Quran dan hadis. Clear ini, clear. Tadi disampaikan oleh Prof. Ganjaris juga clear nilai. Tapi di dalam sosialisasi berarti ada sosok di situ. Ada individu itu di situ. Ada institusi itu di situ. Ini yang belum clear. Belum clear. Karena nilai itu kan harus diketahui, dipahami, dilakukan. Ini yang belum clear. Sosok ini yang menjadi sosok itu bisa individu, bisa institusi. Sehingga kalau berbicara tentang revolusi mental, siapa yang harus direvolusi? Adalah sosoknya, individu maupun juga institusi. Contoh di institusi, kita secara individu dan keluarga diajarkan mana makanan yang haram, mana minuman yang haram, dan menjaga itu. Misalkan alkohol atau juga makanan yang lainnya. Walaupun tadi Prof. Ganjar menyatakan kadang-kadang ada ateis juga kan gitu ya, lupa gitu. Tetapi secara institusi, uang yang diterima oleh masyarakat kan dikelola melalui pajak, berasal dari pajak. Ini harus direvolusi. Karena individu menjaga untuk memakan makan yang bersih, minuman-minuman yang bersih, tetapi institusi. Apakah kita memperoleh penghasilan itu sendiri, apakah dari uang-uang yang diperoleh haram atau tidak? Ini kan masalah sebetulnya. Di Indonesia tidak. Sehingga ya kita bisa menikmati makan. Tetapi kalau di Malaysia itu bisa dikategorikan. Ini yang harus kelihatannya yang harus direvolusi. Bagaimana merevolusi? Ya institusi harus direvolusi. Gitu. Apakah memungkinkan atau tidak? Kan, gitu. Termasuk juga dalam mengkategorikan. Ini saya membandingkan dari 2 negara aja, dari pajak tadi. Ya. Terus juga yang kedua dari tempat makanannya. Kita sebetulnya kan trust aja, percaya saja kita makan di sini, makan di sana ya trust aja bahwa makanan itu sendiri kan halal. Tetapi kalau di Malaysia itu udah jelas, ini warung itu sendiri halal dan yang lainnya ya tidak disebutkan labelnya. Ini juga bagian dari revolusi. Jadi bagaimana nih di kita itu sendiri yang penting kalau nilainya clear, Al-Quran dan hadis. Maka kadang-kadang dalam ungkapan belajar Islam itu jangan dari orang Islam, tapi belajar Islam itu sendiri adalah dari Al-Quran dan hadis. Karena bagaimana merevolusi ya, institusi dan individu supaya tadi nilai-nilai itu sendiri terinternalisasi, akliyah memandu nakliyah atau nakliyah memandu akliyah. Kata Prof. Herman Suhardi itu harus seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk ketiga penanya pada kesempatan sesi pertama yang akan kami buka. Tentunya juga langsung saja kita akan menyapa ketiga narasumber. Tadi dari adik yang pertama mengenai revolusi mental berkaitan juga disangkut pautkan dengan sistem organisasi, dan kedua intelektualitas juga harus lebih diprioritaskan juga, dan penanya ketiga juga lebih memfokuskan bahwa institusi dan pribadi untuk revolusi mental sangat penting sekali. Saya akan menyapa dulu untuk Bapak Ari Ali ini kemudian yang jadi pertama nih untuk mungkin berkaitan dengan penanya pertama. Kami persilakan. Sebenarnya yang perlu kita ingat adalah
pertanyaan apakah ada kaitannya antara agama dan pembangunan ekonomi gitu. Nah kalau toh ada, dimensi apa yang ada di dalam agama yang memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi. Nah sejauh yang saya ketahui di Indonesia belum dilakukan studi mendalam sedalam seperti yang dilakukan oleh Max Weber. Bahkan sebenarnya pasca Weber pun itu belum ada yang signifikan. Sebenarnya ada Tony ya. Tony itu juga judul bukunya, hasil studi dia juga mengatakan tentang religion and capitalism gitu ya. Dia berusaha sebenarnya untuk memberikan perspektif yang sedikit agak berbeda dari yang disampaikan oleh Weber. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau kembali kepada persoalan semula ya, apalagi ini sebenarnya diskusinya dari Bappenas dan memang kemudian dikontekskan pada revolusi mental itu tadi. Jadi harus ada kemampuan formulasi yang lebih intelektual dari resources yang ada di dalam agama untuk pembangunan ekonomi. Jadi sama seperti misalnya tentang selain Calvinism misalnya ada Confucianism gitu yang dilihat tentang daya kerja yang keras tadi gitu. Nah, jadi soal tahlilan ya seperti yang Anda katakan tadi itu tahlilan itu kalau misalnya perspektif Gaines seperti yang saya kemukakan di dalam makalah saya itu untuk dilihat itu justru sebaliknya gitu. Jadi resources ekonomi yang ada di dalam masyarakat itu dipersembahkan untuk agama gitu. Itu mana tahlilannya. Nah, kalau kemudian ditarik pada hasil penelitian April di sini saya sebut juga sumbernya itu untuk masyarakat Laweyan Batik itu juga terjadi reduksi kapital yang dimiliki oleh si pengusaha itu karena keharusan untuk melaksanakan ritual keagamaan yang bersifat tradisional itu. Jadi ritual keagamaan, ritual adat, saya lihat misalnya Aceh misalnya, jadi adat Aceh itu cannot be survive, nggak bisa survive without getting support from kapitalis misalnya, tanpa didukung oleh kekuatan modal susah. Saya tidak tahu misalnya di dalam masyarakat Sunda gitu, sebab pasti ada elemen-elemen tertentu yang dibutuhkan dan itu kian lama kian mahal gitu. Nah, jadi resources yang ada di dalam masyarakat itu diambil untuk agama. Nah, salah satunya itu adalah tahlilan itu tadi gitu. Nah, persoalannya buat mereka tahlilan itu nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Tahlilan itu adalah sebuah ibadah gitu. Nah, disinilah kemudian kalau misalnya perspektif Weber mau dikenakan di dalam konteks tahlilan itu terjadi kontradiksi gitu antara pengamalan agama dengan keharusan untuk melakukan pembangunan ekonomi gitu. Nah, juga penanya kedua tadi tentang tentang apakah Islam dari Anda tadi, apakah Islam itu dipahami terlalu formalistis di Indonesia gitu. Sebenarnya Islam di Indonesia itu lebih condong menjadi kekuatan ideologis gitu, instead of ya dibandingkan dengan misalnya kekuatan-kekuatan yang lebih bersifat manajerial.
tadi Profesor Dede itu sudah menyebut tentang Sarekat Islam. Mestinya kebangkitan Sarekat Dagang Islam pada 1905 itu harus dilanjutkan sehingga kelas menengah ekonomi, jadi the material base of society itu menjadi kuat, gitu, basis materi dari masyarakat. Tetapi belum lagi gerakan Sarekat Dagang Islam ini berkembang, itu sudah keburu tertransformasi menjadi gerakan politik. Itulah Sarekat Islam, gitu. Jadi Islam itu cenderung digunakan sebagai kekuatan politik. Nah, karena itu tidak heran partai-partai Islam itu muncul sebagai ekspresi dari agama, sebagai ekspresi dari ideologi. Bahkan di dalam beberapa hal, kalau misalnya perdebatan Nurholis Majid ya, pada 1970-an itu mau kita gunakan, itu yang dimaksudkan dengan pemimpin Islam itu adalah mereka yang berkecimpung di dalam partai-partai Islam. Jadi Hatta itu tidak termasuk pemimpin Islam gitu, karena tidak pernah di Masyumi, tidak pernah di Nahdlatul Ulama, tidak pernah di PSII ya, bukan PSSI dan seterusnya gitu. Sebenarnya yang ditekankan adalah role model kan. Itu sama dengan misalnya ya, you cannot find who is the role model of Pancasila. Nggak ada role model untuk Pancasila. Tidak mungkin suaminya Mbak Mega kan. Walaupun yang mengatakan pilar Pancasila sebagai pilar dan segala macam gitu. Ya, tetapi kita percaya dia bukan role model gitu. Dan juga bukan Soekarno. Gitu. Soekarno adalah pencipta Pancasila 1 Juni 1945 ya, tetapi begitu dia berkuasa 1959 ketika dekret Presiden 5 Juli itu yang muncul adalah Nasakom gitu. Jadi tidak ada role model. Nah, masyarakat Islam Indonesia dewasa ini atau yang modern lah, itu juga tidak menemukan role model. Role model yang sesuai dengan perspektif kita as a modern people gitu. Nah, kecuali role model itu kita temukan pada pesantren gitu, pada kiai-kiai yang telah disebutkan tadi gitu. Nah, tetapi apakah kiai itu, mungkin saya salah dan saya harap saya salah ya. Saya cenderung berpendapat sebagian besar kiai-kiai itu belum berpikir tentang agama sebagai tenaga bagi perubahan ekonomi gitu. Nah, jadi yang dibutuhkan itu adalah role model. Seorang antropolog terkenal dan suka sekali saya kutip itu namanya Clifford Geertz. Dialah yang kemudian menciptakan frasa yang paling menarik, cultural broker gitu. Karena dia lihat begini, state yang lahir ya, negara yang lahir pada 1945 itu tidak bisa dipahami oleh masyarakat karena too modern, terlalu modern gitu, oleh masyarakat di bawah. Sementara para elitnya seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan segala macam itu tidak bisa berbahasa Indonesia dengan bagus. Soekarno bisa, Hatta bisa, tetapi Syahrir itu mengeluh dia. Dalam sebuah seminar tahun 50-an dia bilang, sayang sekali kita seminar ini itu di dalam bahasa Indonesia, jadi agak kurang pas kita. Kalau di dalam bahasa Belanda, nah itu dia bilang kita lebih pas gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber pertama, tetapi juga kita ingin mengetahui pandangan apa yang akan diberikan atau dipaparkan oleh narasumber kedua berkaitan dengan ketiga penanya pada kesempatan ini. Kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Prof. Dede Mariana, mungkin ada pandangan tersendiri. Kami persilakan dengan hormat. Ya, saya satu hal saja soal tadi isu islamisasi ilmu lah ya. Nah, ya saya kira tentu tidak berarti ya ini harus clear juga apakah maksudnya ini kan selalu dihadap-hadapkan lah ya antara katakanlah ilmu yang dari barat dengan mungkin Islam values begitu ya. Nah, ini saya kira harus hati-hati karena sebenarnya ilmu itu sendiri kan perkembangannya tidak linear ya. Saya kira barat sendiri berhutang kepada peradaban Islam gitu ya. Dan
ya misalnya yang sederhana saja, operasi komputer itu saya kira sulit dibayangkan kalau Anda menggunakan angka Romawi gitu ya, bukan angka Arab yang 0 sampai 9 gitu kan. Operasi biner itu gitu ya. Nah, jadi ini juga saya kira kita harus memahaminya secara utuh. Nah, kalau soal apakah agama termasuk Islam itu hanya di Indonesia lebih ke formalisasi, saya kira bisa iya bisa tidak begitulah. Nah, tapi tantangannya justru bagaimana nilai-nilai keagamaan itu yang tadi Pak Ganjar sebetulnya sudah kemukakan lah ya, mungkin persoalan tadi ya, memperbaiki tauhid itu gitulah ya. Nah, baru dengan kita yakin dengan itu, maka yang lain-lainnya itu kita bisa turunkan begitulah ya, bahwa itu semua sebenarnya merupakan sesuatu yang harus kita transformasikan begitu ya. Nah, kalau soal tahlil saya kira tidak hanya di komunitas Islam lah, kalau beberapa riset juga misalnya bagaimana yang terjadi kelompok miskin di Bali itu, pernah ada yang mempelajari ya bahwa orang-orang Hindu Bali itu kenapa jadi miskin ya, karena resource keagamaannya justru semuanya dipersembahkan untuk ritual begitu ya. Nah, tetapi begitu orang lain mengambil keuntungan dari ritual itu menjadi tontonan atau komodifikasi ya, kemasan budaya dalam pariwisata, nah mulai orang-orang Bali juga protes gitu ya. Nah, misalnya tari-tarian tertentu kan hanya bisa keluar kalau acara ritual tertentu, tapi demi pariwisata dia bisa dikeluarkan tari barong misalnya ya tertentu. Nah, itu juga diprotes gitu ya oleh kelompok mereka. Nah, ini seolah-olah ada dua hal yang berbeda gitu. Dan terakhir saya kira yang dari Pak Sony, saya sependapat begitu ya dengan Pak Fahri ya, kita perlu role model. Nah, kalau soal keberadaan hari ini juga saya kira diskusi tentang apakah sekedar menambah nomenklatur saja lah ya, Islam Nusantara misalnya dengan keberadaan kiai, tapi kan pada masa Soekarno berkuasa setelah dekret itu justru yang ingin di reform oleh kelompok komunis itu kan kiai itu gitu ya. Nah, dia menjadi salah satu 7 setan desa lah ya, karena dalam konteks hubungan kiai dengan santri itu dianggap eksploitatif gitu ya. Jadi si kiainya ini memanfaatkan santrinya dalam pandangan sosialis itulah gitu ya. Nah, sehingga hari ini justru kita harus juga mencoba membangun begitu, tidak sekedar formalisasi nilai-nilai Islam itu ke aturan-aturan negara, seperti kita menuntut ada undang-undang zakat dan lain-lainnya yang menurut saya pada akhirnya toh kontraproduktif juga begitu ya. Saya kira itu dari saya. Ya, baik, terima kasih untuk Prof. Dede Mariana, dan kemudian kita juga akan mengetahui pandangan dari sisi akademisi dan budayawan. Untuk itu Prof. Ganjar kami persilakan. Jadi ini kan persoalannya tadi tetap aja pada beda pandangan. Beda pandangan itu pada tingkat tertentu beda kepentingan gitu kan. Jadi kadang-kadang sih sebetulnya malah jadi pertanyaan, apakah agama itu menjadi reference enggak gitu, menjadi acuan benar apa enggak gitu. Karena pada kenyataannya mungkin termasuk individu oke, tapi juga lembaga-lembaga keagamaan sendiri pun pada tingkat tertentu kelihatannya kadang-kadang kepentingannya jauh lebih penting daripada agama itu sendiri gitu ya. Ya, jadi ya kepentingan jadi menteri atau kepentingan jadi apa gitu. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi persoalan. Jadi Islam itu, agama itu tidak dijadikan sebagai acuan dalam bentuk apapun. Ya. Ini sebetulnya. Jadi nah ini menurut saya ini bisa ditelusuri, apalagi Anda sejarah gitu kan. Apa ini pekerjaannya Snook dulu gitu. Ya. Apa pekerjaannya dia sehingga kita hanya membaca begitu saja sehingga kita tidak menerjemahkan. Atau misalnya tadi menarik sekali sebetulnya ketika SDI itu bubar, ya mestinya mungkin bukan ada faktor politik juga, tapi kalau ini dikembangkan, atau ini faktor politik, kalau ini dikembangkan secara terus-menerus, maka Islam di Indonesia akan jauh lebih berjaya, sehingga dia dibelokkan saja dengan kepentingan-kepentingan politik gitu. Nah, jadi
saya melihat itu. Jadi yang pertama adalah urusan yang berkaitan dengan kepentingan. Nah, kalau sudah berbicara tentang kepentingan, termasuk di dalamnya yang mungkin juga adalah yang dikorbankan agama itu sendiri gitu. Ya kan, untuk demi kepentingan partai maka uang haji dikorupsi gitu. Misalnya itu contohnya lah. Ya. Nah, kan kepentingan itu. Padahal kan uang haji itu adalah keagamaan. Nah, itu yang nah, kemudian kalau contoh-contoh yang lain sama di beberapa daerah dia lebih mementingkan ya sumber daya itu, jadi tidak ada walaupun ada sedikit kapitalisme yang disebut dengan capital accumulation, mengakumulasikan modal itu nggak ada, karena modal itu digerus habis untuk aktivitas-aktivitas yang seperti itu. Nah, saya kira ini dan kalau menurut saya juga awareness dari teman-teman keagamaan juga kadang-kadang nggak ada gitu. Saya seringkali bicara tentang infant mortality rate ya. Jadi Jawa Barat ini angka kematian bayi 35 per 1000 kelahiran. Jumlah kelahirannya itu adalah 1 juta. Berarti 35.000 bayi meninggal. Kalau maternal mortality rate itu 350 per 100.000. Berarti tiap tahun ada 3.500 ibu yang syahid. Jadi kalau nyari yang syahid di Jawa Barat aja, nggak usah susah-susah, karena banyak ibu yang meninggal pada saat melahirkan itu kan syahid. Ya. Nah itu kan nggak ada gitu, ada nggak organisasi keagamaan yang bercerita menyelesaikan masalah itu, masalah perburuhan, masalah pertanahan, nggak ada. Ya, yang ini. Nah sementara kita juga sama, saya lihat juga di mana-mana bayi pengungsi di Rohingya gitu kan. Nah ini yang 3 atau bayi meninggal 5 di Libanon ribut. Kemudian semuanya demo. 35.000 di Jawa Barat per tahun. 3.500 ibu yang meninggal nggak ada. Mungkin ini, jadi dari mana Anda menyatakan untuk menyatukannya? Salah satunya adalah kita harus terus-menerus bahwa umat, atau mau bangsa, umat itu dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan real yang ujung-ujungnya sebetulnya bisa merugikan kita semua. Nah, jadi kalau saya begitu, jadi saya di dalam beri kesempatan begitu, coba masing-masing teman-teman sendiri juga sama juga kan, lebih senang usroh gitu kan, diskusi terus-menerus begitu, dibandingkan coba kalau energi Anda digunakan untuk bimbingan belajar, Anda punya target bahwa adik saya 1 atau 2 di lingkungan wilayah ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri, usroh bolehlah, tapi jangan terlalu kesengeringan, ya, atau digunakan untuk ini, mungkin kita ini akan agak beda gitu, akan agak beda. Jadi kalau hanya gitu-gitu aja, ya nggak beginilah terus, ya. Makasih. Ya, terima kasih sekali untuk ketiga narasumber yang sudah memberikan pemaparan yang sangat informatif sekali, khususnya untuk ketiga penanya, dan mohon maaf kami batasi hanya untuk 3 penanya saja dan kita sepakati hanya untuk 1 sesi saja. Tetapi sebelum saya menutup acara dalam program Topik Pers ini, tentunya juga kita akan ingin mengetahui kesimpulan apa yang kita bisa dapatkan bersama-sama. Untuk itu kami persilakan kepada moderator untuk kembali memberikan kesimpulan sebelum kita menutup pada acara diskusi publik ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Saya yakin kesimpulan juga masing-masing sudah mencatatnya sendiri, tapi kurang lebih dari diskusi pertama sebetulnya kita sudah terinformasikan mengenai bagaimana sih sebetulnya proses mental dan proses produktivitas yang sebetulnya ada bisa dalam kerangka Islam gitu ya. Hanya masalahnya tadi agama itu belum menjadi acuan, baru sekedar menjawab kepentingan pribadi dan golongan, sehingga kalau tadi sih saya lebih suka istilah supermarket spiritual, jadi masih milih-milih gitu ya, ini yang asik, ini yang nggak asik ditinggalin. Nah, point of meeting hari ini ada beberapa saran. Yang pertama, kalau kita sepakat bahwa ada nilai positif yang bisa diterapkan secara praksis, agama bisa jadi acuan, terutama Islam. Yang kedua, tugas agama sendiri melengkapi isu dan proses serta tujuan ekonomi gitu, karena itu semua tercakup juga di situ, proses muamalah dan proses nilai agama itu sendiri. Ada kebutuhan siapa yang menyediakan bahan-bahan pilihan, yaitu tadi kalau kata Pak Fahri, cultural broker. Nah, di sini mungkin peran kiai, peran para dosen, para peneliti sebagai cultural broker, dan yang terakhir tadi kalau Pak Ganjar, saya berusaha simpulkan bahwa beragama itu harus sahid. Sahid itu artinya melakukan gitu ya, karena agama tidak dipahami sebagai teks tapi dilakukan. Nah ini yang tadi istilahnya sahid.
ketika melakukan petunjuk agama apapun yang sedang dilakukan Anda menjadi syahid gitu, termasuk ketika ibu melahirkan dan meninggal gitu. Mungkin itu point of meeting yang bisa disimpulkan. Jadi ada 4 tadi. Yang pertama, agama bisa jadi acuan, lalu tadi supermarketnya dilengkapi tidak cuma surga dan neraka tapi juga poin-poin yang lain yang terkait kebutuhan praktis. Ya, ada kebutuhan ketiga yaitu cultural broker, penyedia pilihan, penyedia menu, dan masyarakatnya sendiri harus syahid gitu Pak ya. Karena konsep syahid ini bukan ketika perang jihad gitu, tapi ketika kita melakukan tuntunan agama kita menjadi syahid gitu. Karena syahid itu mungkin artinya apa ya? Penyaksi Pak ya. Saksi, penyaksi atau istilahnya pelaku tadi gitu. Terakhir saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mungkin ada sesi foto-foto nanti pembicara dan pengurus HIPIS atas permintaan Bu Diah. Untuk dibuat katanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Bapak moderator kita pada kesempatan ini, Bapak Islami Nur Pempasa, pemimpin redaksi Pikiran Rakyat, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih banyak untuk ketiga narasumber. Yang pasti ketiga narasumber kita adalah Bapak Profesor Dede Mariana MSI Ketua HIPIS Jawa Barat, dan terima kasih juga untuk Bapak Fahri Ali MA PhD. Bapak terima kasih memberikan paparannya, dan kemudian Bapak Profesor Ganjar Kurnia selaku akademisi dan budayawan yang telah memaparkan pada kesempatan diskusi publik pada kesempatan ini. Dan tentunya juga tidak mengucapkan lupa kepada hadirin yang berbahagia yang hadir pada kesempatan diskusi publik pada kesempatan ini. Dan tidak juga lupa mengucapkan terima kasih banyak atas atensi Anda pemirsa Bandung TV. Saya Dina Kristina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.